Five News. High News. High Five. Hai sahabat Kompas.com, High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini. Dan inilah 5 berita terpopuler edisi 24 November 2025. Setelah 9 bulan dinyatakan hilang, bocah bernama Alvaro Kiano Nugroho akhirnya ditemukan. Alvaro yang hilang sejak 6 Maret 2025 ditemukan dalam kondisi sisa tulang belulang di sebuah kali di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor. Penemuan ini mengakhiri pencarian panjang keluarga sekaligus membuka fakta baru dalam kasus hilangnya bocah ini. Tugimin, kakek Alvaro, mengaku terpukul dan tak menyangka cucunya mengalami nasib seperti ini. Ia menyampaikan keluarga sama sekali tidak memperkirakan akhir yang tragis, terlebih melihat dugaan bahwa peristiwa ini terkait ayah sambung Alvaro. Hingga saat ini, pihak keluarga menyerahkan penanganan kasus sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap motif dan kronologi lengkap peristiwa. Keluarga menyatakan mereka hanya menginginkan keadilan dan meminta penyidik mengungkap peristiwa ini tanpa ada yang ditutupi. Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka menyampaikan pidato di sesi ketiga KTT G20 dengan menekankan peran teknologi kecerdasan buatan dalam pembentukan aktivitas sosial dan ekonomi global. Dalam pidatonya, Gibran menegaskan AI bukan hanya alat teknologi baru, tetapi merupakan fase transformasi industri yang menentukan masa depan tenaga kerja, pelayanan publik, dan produktivitas. Ia menyampaikan negara-negara harus mempersiapkan kebijakan yang adaptif terhadap AI demi memastikan manfaat teknologi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Gibran menyatakan AI hanya akan menjadi dampak positif apabila selaras dengan peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan ahli digital, dan akses yang merata terhadap teknologi. Ia juga menekankan teknologi harus membuat lapangan kerja baru, bukan menggeser, apalagi menyingkirkan pekerja. Gibran mendorong kerjasama internasional untuk mengembangkan AI yang aman, transparan, dan etis, agar teknologi tidak menjadi ancaman bagi keamanan data dan privasi publik. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu 23 November 2025. Informasi ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya melalui unggahan di media sosial Instagram @sekretariat.kabinet. Teddy menyampaikan bahwa pertemuan tersebut berlangsung sejak siang hingga malam hari. Ia menyebut Prabowo dan para menteri yang dipanggil ke Hambalang membahas berbagai agenda strategis. Seskap mengatakan Presiden dan sejumlah menterinya membahas soal hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Kemudian, Prabowo juga membahas soal penertiban kawasan pertambangan dan konsekuensi hukum atas pelanggaran, serta aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan. Selain itu, penanganan sejumlah kawasan ilegal yang sebelumnya sulit dijangkau oleh aparat turut dibahas dalam pertemuan di Hambalang. Teddy menyampaikan dalam pertemuan itu, Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Setelah muncul desakan mundur terhadap dirinya, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya mengundang para kiai dalam silaturahmi di kantor pusat PBNU Jakarta Pusat, Minggu malam 23 November 2025. Pertemuan ini diselenggarakan tak lama setelah rapat harian Syuriah yang dikabarkan menyiarkan agar Gus Yahya mengundurkan diri. Dalam agenda silaturahmi itu,
Gus Yahya menyampaikan langsung kepada para kiai bahwa rapat harian Syuriah tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan kepemimpinan PBNU dihasilkan melalui mekanisme muktamar sehingga setiap perubahan mandataris harus melalui proses organisasi yang resmi. Pertemuan itu dihadiri tokoh-tokoh kunci PBNU termasuk Khatib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Syahid Asrori. Dalam perhelatan KTT G20 di Afrika Selatan, muncul satu momen yang menarik perhatian. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan Perdana Menteri Cina Li Qiang berada dalam satu forum internasional besar, namun keduanya tidak bertegur sapa. Tidak ada salam, tidak ada sapaan singkat, bahkan tidak ada pertemuan bilateral. Padahal, KTT G20 biasanya menjadi ajang penting bagi para pemimpin untuk memperbaiki atau memperkuat hubungan diplomatik. Momen dingin ini terjadi di tengah memanasnya hubungan Jepang-Cina, terutama terkait isu sensitif Taiwan. Itu tadi 5 berita paling populer hari ini. Kompas.com, jernih melihat dunia. 5 News, High Views, High Five.